Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan doa. Al-Fatihah. Materi kita pada hari ini adalah surat undangan. Berikut tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang coba kalian perhatikan beberapa kegiatan berikut. Yang pertama, ada kegiatan apa? Ya, ada kegiatan kerja bakti warga desa. Kemudian yang kedua, ada acara ulang tahun. Dan yang ketiga, ada kegiatan rapat warga. Semua kegiatan ini bisa dihadiri oleh banyak orang karena mereka semua diberi sebuah surat yang disebut surat undangan. Mari kita bahas tentang surat terlebih dahulu. Surat adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara tertulis. Salah satu dari jenis surat adalah surat undangan. Surat undangan ini sendiri untuk mengajak atau mengundang sekelompok orang. Ya, kemudian kita bahas terkait jenis-jenis surat undangan. Dilihat dari kepentingan acaranya, surat undangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada surat undangan resmi, kemudian ada surat undangan setengah resmi, dan yang ketiga ada surat undangan tidak resmi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, surat undangan resmi. Surat undangan resmi ini adalah surat undangan yang dibuat oleh lembaga resmi seperti kepanitiaan, instansi pemerintah, lembaga swasta, atau organisasi masyarakat. Contohnya seperti ini. Ini adalah surat pemberitahuan kegiatan sekolah yang dibuat oleh lembaga atau instansi sekolah ya. Kemudian yang kedua ada surat undangan rapat warga. Surat ini dibuat oleh organisasi masyarakat ya, RT ataupun RW ya. Jadi ini adalah 2 contoh dari surat undangan resmi. Kemudian selanjutnya ada surat undangan setengah resmi. Surat undangan setengah resmi ini mengatasnamakan perseorangan. Jadi suratnya ini mengatasnamakan perseorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau bisa juga organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Contohnya apa? Yang pertama ada undangan pernikahan ya. Ini mengatasnamakan perseorangan ya. Kemudian ada juga undangan panggilan rapat ya. Ini juga termasuk surat undangan setengah resmi. Yang ketiga, surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi ini surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan perseorangan juga ya. Contohnya surat undangan ulang tahun ya, yang mengundang adalah perseorangan untuk kepentingan perorangan juga ya. Kemudian ada juga surat undangan tasyakuran ya. Ini juga termasuk surat undangan tidak resmi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang bagian surat undangan resmi. Jadi ketika kita membuat surat resmi, surat undangan resmi, kita harus memperhatikan bagian-bagian surat berikut. Ini sudah ada salah satu contoh surat yang dibuat oleh madrasah kita ya. Kita coba ketahui bagian-bagiannya apa saja. Yang pertama,
Ada kop surat. Kop surat ini bisa juga disebut sebagai kepala surat ya, yang memuat identitas lembaga. Dalam hal ini adalah identitas lengkap dari MI Ma'arif NU Sunan Derajat ya. Kemudian yang berikutnya ada nomor surat. Nomor surat ini disesuaikan dengan urutan surat keluar. Kemudian lampiran ini diisi jika ada berkas terlampir. Kemudian perihal surat ini terkait kepentingan suratnya untuk apa. Selanjutnya ada penerima dan alamat tujuan. Kemudian salam pembuka. Lalu ada bagian isi surat, penutup surat, salam penutup. Kemudian ada tanggal surat dan ada jabatan pengirim surat, dalam hal ini adalah kepala madrasah. Dan yang terakhir ada nama pengirim. Nama pengirimnya ini berada di bagian bawah kiri ya, pengirim surat. Oke, ini adalah bagian-bagian dari surat undangan resmi. Jadi ketika kalian membuat surat resmi harus memperhatikan bagian-bagian seperti berikut. Selanjutnya ya, kita membahas tentang menulis surat undangan ulang tahun. Surat undangan ulang tahun ini termasuk salah satu surat undangan tidak resmi ya. Jadi bagian-bagiannya juga tidak selengkap surat undangan resmi ya, tapi tetap kita harus memperhatikan penggunaan ejaan yang tepat. Kemudian umumnya mencantumkan ada salam pembuka, tempat, hari dan tanggal dan juga waktu, nama pengirim dan juga kalimat harapan ya. Kita coba lihat contohnya yang berikut. Ya, ini adalah salah satu contoh undangan ulang tahun ya. Bagian-bagiannya ada salam pembuka, kemudian dilengkapi dengan hari, tanggal, waktu dan tempat ulang tahun diadakan, kemudian ada kalimat harapan untuk kehadiran teman-teman agar bisa hadir, dan yang terakhir ada pengirim surat dilengkapi dengan namanya. Oke anak-anak, itu semua yang dapat disampaikan Ustazah terkait materi ini. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Tetap semangat untuk belajar di rumah, jaga sholat 5 waktu dan selalu berbakti kepada kedua orang tua selama di rumah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.